Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may tilawa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan kehidupan kita ini bernilai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu meliputi semua kegiatan, aktivitas, ucapan, perbuatan lahir batin, keyakinan yang betul-betul ditujukan mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insyaallah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib tidak mengingatkan berdiri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus kita minta kekuatan, rahmat, pertolongan Allah agar kita bisa mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
Karena sebaik-baiknya manusia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa, yaitu mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian nanti akan Muharram. Berarti kita ada di bulan haram. Artinya bulan haram, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan setiap muslim mukmin berperang kecuali dia diperangi. Tetapi mawas diri, berjaga diri di negeri perbatasan, dan selalu mawas diri agar dirinya memiliki kekuatan iman yang baik harus dia lakukan. Lebih-lebih dia tahu dan sadar yang namanya syaitan tidak akan pernah henti-henti menggoda dirinya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram itu meliputi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah ada 4 amalan yang sangat utama. Yang pertama adalah yaitu ibadah haji. Maka kita yang tidak berhaji atau belum berhaji, doakanlah saudara-saudara kita muslim muslimah dari Indonesia maupun dari segala negeri manapun, dari penjuru negeri manapun, kita doakan agar saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji diberi kekuatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan dapat menunaikan rukun wajib sunnahnya, dan kembali dengan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian yang kedua, amalan yang utama di bulan Dzulhijjah adalah yaitu berkurban. Berkurban itu bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap tahun manakala kita diberi kemudahan kelapangan rezeki. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan ayudhahiha falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku, kata Rasulullah. Jangan sholat di masjidku. Maka dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin belum terpikir minta kepada Allah agar kita dimampukan dapat berkurban. Dan orang yang diberi rezeki kelapangan rezeki tidak mau berkurban digolongkan orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini adalah orang yang kikir. Enggak akan diberkahi hidupnya kalau dia menolak yaitu tentang berkurban sementara dia diberi kelapangan rezeki. Kemudian yang ketiga amalan yang utama di bulan Dzulhijjah adalah yaitu puasa Arafah. Sumu Arafah. Salankanlah kalian, berpuasalah kalian puasa waktu wukuf Arafah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Nah, hikmahnya besarnya pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah saum Arafah. Saum Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tentunya dosa yang tidak disengaja. Adapun dosa-dosa besar tetap dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah yaitu sholat Idul Adha. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji tidak, maka yang tiga masih bisa kita lakukan, yaitu berkurban, puasa Arafah, dan sholat Idul Adha. Saudara seiman, Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini dengan satu pelajaran penting. Ada 3 faktor utama yang menjadikan manusia rusak, sesat, dan hancur.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard wa tabahawa. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami kehendaki manusia itu, akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang kecenderungan manusia itu, dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Sampai-sampai cintanya kepada dunia menjadikan dia lalai akan kehidupan akhirat yang mestinya itu tujuan utamanya. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran, terlalu mencintai dunia dengan berlebih-lebihan, melupakan akhirat dan mengikuti hawa nafsu atau diperbudak oleh hawa nafsunya, diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Anjing itu dihalau, ditinggal, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-A'raf ayat yang 176, penyebab manusia rusak, hancur, sesat, yang pertama dikarenakan tarkul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Dan kita ngeri ketika kita membaca surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itu yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Kemudian penyebab kedua manusia rusak, sesat, hancur dikarenakan hubbu dunia, terlalu mencintai dunia. Ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia ini sangat sebentar, sedangkan kita akan menuju akhirat. Makanya Allah pun menyatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, yang itu tujuan utama kalian nanti akhir kehidupan kalian, yaitu tetapi kalian jangan lupa hidup di dunia. Artinya dunia ini hendaknya kita jadikan sarana wasilah jalan untuk menuju surganya Allah, untuk mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan ibadah dan amal salih. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan manusia rusak, sesat, hancur adalah na'udzubillah min dzalik, karena diperbudak oleh hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah pun menyatakan di dalam surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa hendak kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Artinya dia diperbudak oleh hawa nafsu, maka dengan itulah Allah sesatkan orang tersebut berdasarkan ilmunya. Mari kita minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikaitkan dengan kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Yaitu hendaknya kita selalu
menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tentunya alangkah baiknya jika semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga ketika kita mati, insya Allah mati dalam ketaatan keimanan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang baik, solih, solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk dan rahmat hidayahmu kepada kami ya Allah, dan agar kami bisa istiqomah hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah, yang ada di Filistin, dimanapun berada ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur kaum muslimin wal muslimat fi Filistin bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah kepada saudara kami yang ada di Filistin, yang sedang berjihad di jalanmu ya Allah. Hinakan ya Allah, hancurkan ya Allah Zionis-Zionis ya Allah yang mereka telah membantai saudara-saudara kami. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara kami yang ada di Filistin ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.